gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah. Tubuh tidak berarti kalau tanpa darah, dan darah juga tidak artinya kalau tanpa tubuh. Tubuh tanpa darah itu mayat, darah tanpa tubuh juga tidak ada. Maka tubuh dan darah ini menjadi satu, baru ada yang namanya kehidupan. Jadi kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus, berarti kita menerima kehidupan yang baru. Kita hidup di dalam Yesus Kristus yang hidup, yang menderita, yang wafat dan apa? Kita orang Kristiani, satu sakrament ini yang namanya Ekaristi ini yang menjadi pusat, menjadi puncak dari hidup iman kita. Dan selama kurang lebih 1 bulan itu kita dipersiapkan dengan baik anak-anak maupun orang tua untuk menerima misteri iman ini. Semua sudah dijelaskan, bagaimana apa arti Ekaristi dan seterusnya. Dan hari-hari terakhir pembinaan khusus tentang mendalami khusus tentang Ekaristi sudah dijelaskan semua. Dan saya tidak berulangi lagi. Sekarang juga kita bagaimana menghayatinya dari bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana bangsa Israel itu di bawah pimpinan Musa, mereka membuat perjanjian dan yang mempersatukan itu adalah darah. Setelah Musa naik ke Gunung Sinai menerima firman Tuhan, lalu kemudian dia turun dari puncak itu di kaki gunung, dia membuat mezbah di situ, dan dia menyembelih anak domba yang terbaik, dia memperciki mereka dengan darah. Dan orang-orang Israel mereka mengatakan bahwa segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati. Segala firman Tuhan kami laksanakan dan kami taati. Inilah perjanjian kehidupan. Bahwa bangsa Israel ini mereka masuk ke suatu kehidupan yang baru, hidup di dalam Allah, dan mereka bangsa terpilih ini dan Allah ini menjadi satu keluarga. Mereka dipersatukan. Cara ini yang menambahkan kehidupan ini, perjanjian hidup, bukan perjanjian kematian, tetapi perjanjian kehidupan. Maka dengan perjanjian percikan darah itu menunjukkan bahwa perjanjian itu suatu hubungan kehidupan yang telah diikat oleh pihak-pihak yang berjanji, bangsa Israel dan juga Allah sendiri. Dan dalam bacaan pertama, kehadiran Allah itu yang dilambangkan dengan altar. Altar dan altar itu dipercikkan dengan darah, dengan maksud bahwa sekarang umat itu satu dengan Tuhannya, dan bangsa ini menjadi keluarga Allah. Dan bangsa Israel sudah tegaskan dengan perjanjian itu, mereka mau melaksanakan dan mentaati segala firman Tuhan. Maka ketika anak-anak kita dan kita semua menerima tubuh dan darah Kristus, itu berarti bahwa kita masuk dalam suatu perjanjian darah itu, perjanjian hidup itu, dan kita mau melaksanakan, mentaati segala perintah. Ketika kita menerima komunitas kudus, maka orang tua mengingatkan anaknya bahwa ketika kita sudah menerima komunitas kudus, bahwa kita siap untuk melaksanakan dan mentaati segala firman Tuhan. Tidak ada kalah kembali.
perjanjian yang sekarang dalam Ekaristi Kudus ini perjanjian Yesus sendiri yang menumpahkan darahnya di kayu salib ini. Satu kali dia sebagai imam agung sejati yang satu kali disembah untuk selama-lamanya. Dia sudah menumpahkan darahnya di kayu salib itu. Disitulah perjanjian kehidupan di mana manusia dan Allah ini menjadi satu. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah, menjadi kita dikuduskan oleh Allah menjadi anak-anaknya ini. Dan kita dengan tegas mengatakan bahwa siap untuk mentaati dan melaksanakan segala firman. Iman itu tumbuh dari dua hal. Iman kita tumbuh dari dua hal. Yang pertama itu iman itu tumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat Roma bab 10 ayat 12, iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu berarti iman kita ini sedang dicas lagi. Iman kita bertumbuh. Iman kita itu sedang diaktifkan. Maka kenapa bangsa harus siap untuk mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Disitulah iman itu. Kemudian dari korban Ekaristi sendiri bahwa iman kita tumbuh lewat penderitaan Yesus Kristus, Bapa dan Bapa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau ada penderitaan itu jangan ditolak. Iman kita tumbuh dari penderitaan itu. Jangan sedikit kita mengeluh, kita menolak. Iman ini tumbuh menjadi dewasa dari penderitaan. Dan inilah jalan salibnya Yesus Kristus kita. Bukan yang nyaman-nyaman saja. Jangan kita menderita doa belum terkabul, kita protes. Tuhan ini tidak ada, tidak adil, tidak mendengarkan saya, kenapa tidak tolong saya dan seterusnya. Kalau dalam penderitaan itulah iman bertumbuh menjadi dewasa dan kuat, menjadi tahan banting itu harus melewati tantangan-tantangan, kesulitan. Saudara-saudara kita di luar Polres, di mana yang susah payah kita menghadapi mana berdoa saja susah, doa saja sulit. Bukan berarti kita tahu berdoa, tapi ruang geraknya kan dibatas. Tapi di sana ada iman mereka menjadi kuat, dan situ mereka menjadi saksi. Dia mereka berdarah-darah mereka, tapi sebenarnya itu kesaksian iman. Soal pengetahuan mereka begitu itu urusan lain. Tapi mereka sudah berani mempertahankan imannya dan mereka menjadi saksi iman. Apapun yang terjadi, mau buka mau apa, kami terima. Kita berdoa itu susah. Kita di sini diberi kesempatan 24 jam. Silakan berdoa sampai cumi balik, silakan. Merasa tidak ada tantangan, jadi doa kita beri. Kenapa? Karena tidak ada tantangan. Iman kita kecil, kenapa? Karena tidak. Saya masih ingat dulu, saya masih kecil, 5 tahun dari kampung saya ke Dekat itu jalan itu mau setengah hari saya. Jalan kaki itu. Kalau bisa di sana jam 6 pagi, kami jam 2, jam 1 malam berangkat. Jalan kaki tengah malam jatuh. Baru sekarang saya mengerti bahwa iman itu bertumbuh dari pada waktu itu saya tidak mengerti bahwa iman itu dari penderitaan. Ketika kita meyakini dan mengimani bahwa penderitaan yang saya alami saat ini adalah bagian dari pertumbuhan iman saya mengambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Saya menderita bersama Dia, saya hidup bersama Dia, bangkit bersama Dia, bangkit juga bersama dengan. Karena saya sudah dipersatukan dengan Dia dalam pembaptisan, dan juga lebih erat lagi dalam menerima tubuh dan darah Kristus yang terakhir. Dan pada hari ini anak kita menemukan kita orang tua
model bagi mereka. Jangan mereka lalu tidak ada contoh kita. Nah itu lebah mama. Kenapa? Kok anak waktu ini pertama di mama harus mata disiapkan harus ikuti pembekalan tidak pernah habis-habis. Baptis itu pembekalan, nikah itu pembekalan, komuni pertama itu pembekalan, bersyukur. 11 tahun di Kalimantan itu tidak ada pembekalan, kasih saja. Kau mau pembekalan apa? Umat menyebar di 60-70 stasiun atau memberi pembinaan apa? Yang tenaga serba. Kau berjalan masuk manjulah. Kapan kau beri pembinaan? Pembekalan. Tapi walaupun begitu, iman kedua mandiri mereka. Membuka ladang mereka, doakan berkat ladang doa sendiri, mereka percaya orang sakit, orang mati, semua mereka doa sendiri dengan air berkat itu. Kalau tidak ada air berkat, mereka dalam hati 2 hari 2 malam dari kampung sampai ke kelas mereka dalam hati tidak percaya. Mereka harus berjuang lewat sungai, lewat jalan susah, hanya mendapatkan air berkat saja. Jadi kenapa? Jadi iman itu bertumbuh dalam. Dan kalau pembekalan agak sebagai ini penderitaan penyiksaan, iman saja. Bukan hanya bahwa itu pembinaan yang menderita, yang memberi pembinaan itu menderita juga sebenarnya. Tapi disitulah iman kita tumbuh bersama-sama. Yang memberi pembekalan juga bertumbuh, yang dibekal juga bertumbuh bersama-sama. Itulah jalan bersama-sama. Karena kita sudah dipersatukan di dalam perjanjian yang baru itu tubuh dan darah Kristus. Menderita karena kita harus singkirkan nama-nama film-film yang favorit mereka, jam-jam tertentu mereka harus korbankan, segala pekerjaan mereka harus korbankan, tugas yang ada mereka harus tinggalkan. Menderita memang iman. Mama menunggu iman anak iman kita sama menderita itu supaya iman kita ganti. Apakah benar orang yang bahwa iman itu tumbuh dalam tubuh kita? Apakah benar? Kalau kita baca kitab suci, seizin Tuhan Allah itu ayat itu anaknya mati semua. Kata kita ayat. Segala kena-kenanya habis semua. Orang dia, istrinya sendiri juga mengejek dia. Tidak menyangka Tuhan. Atau juga seizin Tuhan Allah, Yusuf itu masuk dalam sumur, dia dipenjarakan belasan tahun, hidup berbaru-baru, tapi dia kalau dia menjadi orang yang sudah derajat, dia bisa menyelamatkan. Dan Yesus itu putra Allah yang mau menyelamatkan manusia, dia juga harus menderita di salib, wafat dan mati. Sehingga pada Injil hari ini, di mana pada perjamuan malam terakhir itu Tuhan Yesus mengambil roti. Inilah tubuhku, ambil darah terjadi bukan susu. Maka dari itulah kamu semua sebagai kenangan akan inti bagi kita yang harus kita lakukan, bahwa dengan menerima tubuh dan darah Kristus itu kita menegaskan bahwa kita siap untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan.